Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Saputra S dari kelas PTKD dengan NIM 230209501049. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu thread dan proses sinkronisasi. Apa itu thread? Thread merupakan sebuah status eksekusi, sering disebut dengan lightweight process, merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat. Single threading adalah sebuah proses tradisional atau heavyweight process, mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Sedangkan multithreading adalah sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses thread dalam sistem operasi. Sistem operasi telah mendukung proses multithreading. Setiap sistem operasi memiliki konsep tersendiri dalam pengimplementasiannya. Sistem operasi dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Adapun tipe dari thread ini adalah yang pertama, thread pengguna. Thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkatan pengguna. Pustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan. Yang kedua ada thread kernel. Thread yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Selanjutnya kita akan membahas model-model multithreading. Model-model multithreading yang pertama, model many-to-one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Kekurangannya adalah ketika ada satu blocking system call, semua akan menjadi terblok juga. Contohnya adalah Solaris. Yang kedua adalah model one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Contohnya, Windows NT XP 2000, Linux, Solaris 6, dan OS 2. Yang ketiga adalah model many-to-many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi concurrency tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor dan lebih efisien. Contohnya adalah Solaris 2, IRIX, dan XPUX. Masuk ke materi selanjutnya yaitu pustaka thread. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi, jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan system call.
Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Ada 3 pustaka thread yang sering digunakan saat ini, yaitu POSIX, Threads, Java, dan Win32. Implementasi POSIX standard dapat dengan cara user level dan kernel level, sedangkan Win32 adalah kernel level. Java API thread dapat diimplementasikan oleh Threads atau Win32. Selanjutnya kita masuk ke materi thread cancellation. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Misalnya, hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM pada program Java. Maka sebelum JVM dimatikan, seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh lain adalah pada masalah search. Apabila sebuah search thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut dengan target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Hal yang sulit dari pembatalan thread ini adalah ketika terjadi situasi di mana sumber daya sudah dialokasikan untuk thread yang akan dibatalkan. Selain itu, kesulitan lain adalah ketika thread yang dibatalkan sedang mengupdate data yang ia bagi dengan thread lain. Hal ini akan menjadi masalah yang sulit apabila digunakan asynchronous cancellation. Sistem operasi akan mengambil kembali sumber daya dari thread yang dibatalkan, tetapi seringkali sistem operasi tidak mengambil kembali semua sumber daya dari thread yang dibatalkan. Alternatifnya adalah dengan menggunakan deferred cancellation. Cara kerja dari deferred cancellation adalah dengan menggunakan satu thread yang berfungsi sebagai pengindikasi bahwa target thread hendak dibatalkan. Tetapi pembatalan hanya akan terjadi jika target thread memeriksa apakah ia harus batal atau tidak. Hal ini memperbolehkan thread untuk memeriksa apakah ia harus batal pada waktu di mana ia dapat dibatalkan secara aman yang aman. Thread merujuk sebagai cancellation points. Pada umumnya, sistem operasi memperbolehkan proses atau thread untuk dibatalkan secara asynchronous, tetapi Thread API menyediakan deferred cancellation. Hal ini berarti sistem operasi yang mengimplementasikan Thread API akan mengizinkan deferred cancellation. Pembahasan selanjutnya yaitu thread pools. Pada web server yang menerapkan multithreading, ada 2 masalah yang timbul. Yang pertama, ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread yang melayani permintaan yang diajukan. Pada kenyataannya, thread dibuang seketika sesudah ia menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya dapat menurunkan performa dari sistem. Solusinya adalah dengan penggunaan thread pools, yaitu sekumpulan thread yang mengantri untuk mengerjakan tugas. Cara kerjanya adalah dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi, ketika server menerima permintaan, ia akan membangunkan thread dari pool, dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak ada thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Materi kedua yang akan saya bahas kali ini berjudul proses sinkronisasi. Pada materi ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian proses sinkronisasi, yang kedua, tujuan proses sinkronisasi, yang ketiga, contoh penerapan sinkronisasi, yang keempat, dampak sistem yang tidak tersinkronisasi, dan yang kelima, mekanisme sinkronisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas dulu latar belakang dari proses sinkronisasi. Dalam dunia sistem operasi di mana beberapa proses berjalan secara bersamaan,
Memastikan koordinasi dan sinkronisasi yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan data, kondisi perlombaan, dan memastikan pelaksanaan tugas yang teratur. Mekanisme sinkronisasi proses adalah landasan untuk mencapai tujuan ini. Sinkronisasi proses mengacu pada koordinasi beberapa proses atau UTAS dalam lingkungan multipemrograman atau multipemrosesan. Hal ini melibatkan pengendalian akses ke sumber daya bersama, memastikan eksekusi yang teratur, dan mencegah konflik yang dapat muncul ketika beberapa proses mencoba mengakses data secara bersama-samaan. Materi pertama yang akan dibahas adalah proses sinkronisasi. Sinkronisasi adalah koordinasi eksekusi beberapa proses dalam sistem multiproses untuk memastikan bahwa mereka mengakses sumber daya bersama dengan cara yang terkendali dan dapat diprediksi. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kondisi perlombaan dan masalah sinkronisasi lainnya dalam proses bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi proses adalah untuk memastikan bahwa beberapa proses mengakses sumber daya bersama tanpa mengganggu satu sama lain dan untuk mencegah kemungkinan data yang tidak konsisten karena akses bersamaan. Untuk mencapai hal ini, berbagai teknik sinkronisasi seperti semafor, monitor, dan bagian kritis digunakan. Dalam sistem multiproses, sinkronisasi diperlukan untuk memastikan konsistensi dan integritas data, dan untuk menghindari risiko kebuntuan dan masalah sinkronisasi lainnya. Sinkronisasi proses adalah aspek penting dari sistem operasi modern dan memainkan peran penting dalam memastikan berfungsinya sistem multiproses yang benar dan efisien. Pembahasan kedua yaitu tujuan proses sinkronisasi. Tujuan utama dari proses sinkronisasi adalah untuk mencegah konsistensi data dan mencegah terjadinya inkonsistensi dan error dalam sistem yang melibatkan banyak proses yang berjalan secara bersamaan atau biasa disebut konkuren. Adapun beberapa tujuan utama dari sinkronisasi, yang pertama yaitu mencegah konsistensi data. Ketika beberapa proses mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan, terdapat risiko terjadinya inkonsistensi data. Sinkronisasi memastikan bahwa semua proses memiliki akses ke versi data terbaru dan terhindar dari konflik data. Yang kedua, mencegah race condition. Race condition adalah situasi di mana dua atau lebih proses mencoba mengubah data yang sama secara bersamaan, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga dan tidak konsisten. Sinkronisasi membantu mencegah race condition dengan mengatur akses ke data dan memastikan hanya satu proses yang dapat mengubah data pada satu waktu. Yang ketiga, mengatur urutan eksekusi proses. Sinkronisasi memungkinkan pengaturan urutan eksekusi proses untuk memastikan proses yang saling bergantung berjalan dengan benar. Contohnya, sinkronisasi dapat digunakan untuk memastikan proses A selesai sebelum proses B dimulai. Yang keempat, meningkatkan keamanan sistem. Sinkronisasi dapat meningkatkan keamanan sistem dengan mencegah akses data yang tidak sah dan memastikan integritas data. Yang kelima, meningkatkan kinerja sistem. Sinkronisasi dapat membantu meningkatkan kinerja sistem dengan meminimalisir waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan sinkronisasi. Yang pertama, multithreading. Dalam multithreading, beberapa thread berjalan secara bersamaan dalam satu proses. Sinkronisasi digunakan untuk memastikan akses data yang aman dan terhindar dari race condition. Yang kedua, sistem berkas. Ketika beberapa pengguna mengakses file yang sama secara bersamaan, sinkronisasi digunakan untuk mencegah konflik data dan memastikan konsistensi data. Yang ketiga, komunikasi jaringan. Dalam komunikasi jaringan, sinkronisasi digunakan untuk memastikan data yang dikirim dan diterima secara konsisten dan akurat. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak sistem tidak tersinkronisasi. Yang pertama, race condition. Ketika banyak proses atau program menjalankan kode yang sama atau mengakses memori atau variabel yang sama secara bersamaan, ada kemungkinan hasil akhir atau output atau nilai dari variabel tersebut menjadi salah. Ini seperti lomba lari atau race antar program, di mana masing-masing program ingin menampilkan hasil mereka dengan benar.
Kondisi inilah yang disebut sebagai kondisi race atau race condition. Beberapa program secara bersamaan atau concurrently mengakses dan mengubah data yang sama, dan hasil akhirnya bergantung pada urutan akses tersebut. Kondisi race bisa terjadi pada bagian kondisi yang kritis atau biasa disebut critical section. Bagian kritis ini adalah bagian kode yang dijalankan oleh beberapa program secara bersamaan, di mana urutan eksekusi program tersebut mempengaruhi hasil akhir. Kondisi race pada bagian kritis bisa dihindari jika bagian kritis tersebut dianggap sebagai instruksi tunggal atau atomic instruction. Selain itu, sinkronisasi program yang tepat menggunakan mekanisme kunci atau lock atau variabel atomik bisa mencegah kondisi race. Yang kedua, critical condition. Bagian kritis atau critical section adalah segmen kode yang hanya bisa diakses oleh satu program pada satu waktu. Bagian ini berisi variabel bersama yang perlu disinkronisasi untuk mencegah konsistensi data. Jadi, masalah bagian kritis adalah merancang cara agar program-program dapat bekerja sama, mengakses sumber daya bersama atau shared resources tanpa menyebabkan ketidakkonsistenan data. Materi pembahasan terakhir yaitu mekanisme sinkronisasi. Sistem operasi menggunakan berbagai mekanisme untuk memastikan program mengakses sumber daya secara terkendali dan terhindar dari kesalahan. Ini adalah beberapa mekanisme sinkronisasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah mutex atau mutual exclusion. Mirip dengan gembok, mutex memastikan hanya satu program yang bisa mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Biasanya digunakan untuk melindungi bagian kritis atau critical section, kode yang membutuhkan akses eksklusif ke sumber daya. Yang kedua, semafor. Semafor lebih fleksibel daripada mutex dan bisa digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya oleh beberapa program secara bergantian. Digunakan untuk mengatasi masalah produsen konsumen dan skenario sinkronisasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, variabel kondisi. Variabel kondisi digunakan untuk mengatur alur eksekusi dalam program multi-thread. Thread dapat menunggu hingga kondisi tersebut terpenuhi sebelum melanjutkan eksekusi. Yang keempat, spin lock. Spin lock digunakan pada sistem multi-core di mana thread terus-menerus memeriksa ketersediaan kunci atau lock hingga bisa didapatkan. Cocok untuk bagian kritis yang singkat, namun bisa menjadi tidak efisien jika kunci dipegang terlalu lama. Yang kelima, barrier. Barrier mensinkronisasi sekelompok program dengan membuat mereka menunggu sampai semua program mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan, berguna untuk tugas pemrosesan paralel atau parallel processing. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu terdapat hubungan yang erat antara materi thread dan proses sinkronisasi dalam pemrograman. Thread merujuk pada unit kecil dari eksekusi dalam suatu program yang dapat berjalan secara bersamaan dan berbagi sumber daya. Namun, ketika beberapa thread mengakses sumber daya secara bersamaan, dapat terjadi kondisi balapan atau biasa disebut race condition atau hasil yang tidak terduga. Proses sinkronisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah ini dengan mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama. Ini termasuk penggunaan teknik seperti mutex, semafor, dan variabel kondisi untuk memastikan bahwa thread tersebut bekerja secara terkoordinasi dan tidak saling mengganggu satu sama lain saat mengakses sumber daya bersama. Dengan demikian, pemahaman tentang thread dan proses sinkronisasi sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan keamanan dan konsistensi data dalam lingkungan konkuren.